Dengan, UAS nanti ya. Jadi pertemuan ini akan ada 2 pertemuan, ada 2 pertemuan. Yang pertama, kita akan membahas tentang masalah korelasi. Jadi ada teknik analisis korelasi dan analisis regresi. Nah, 2 ini nanti akan jadi, eee, UAS yang akan dikumpulkan kalian di hari, eee, pelaksanaan UAS yang sudah ditentukan sama jurusan. Nah, yang pertama dulu berkaitan sama ini dulu. Jadi yang paling penting ini dulu ya. Normalitasnya sudah, linearitasnya sudah. Nah, di korelasi person ya, jadi person correlations, jadi atau product moment. Jadi product moment atau person correlations itu dia fungsinya untuk mengetahui hubungan, seberapa besar sih hubungan dua variabel yang ada, sifatnya seperti apa, dia signifikan atau enggak. Nah, kayak gitu. Nah, kalau dia di atas 0,05 maka nggak signifikan. Kalau dia di bawah 0,05 maka dia memiliki hubungan yang signifikan. Tapi nanti bisa dilihat lagi besarannya seperti apa hubungannya. Dia kategori hubungannya sedang, rendah, gitu ya, atau dia kategorinya sangat rendah, kayak gitu. Nah, ini ada di sini nih. Nah, ada beberapa kategori ukuran signifikan atau dari nilai kategori besarnya hubungan. Nanti ada batasannya ya, semakin mendekati satu dia semakin kuat hubungannya. Nah, terus yang paling penting di sini nih, yang paling penting jadi, hipotesis itu sudah dari awal, ini sudah di luar kepala nih. Jadi hipotesisnya mau nggak mau juga harus ditulis ya di awal ya. Kalau biasanya di penelitian kuantitatif dan ini harus ada di luar kepala. H0 itu berarti tidak terdapat ya. Jadi H0, tidak terdapat hubungan atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan Y atau variabel X terhadap Y. Nah, kayak gitu. Kalau H1 terdapat hubungan atau terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y, atau variabel X ya terhadap variabel Y. Nah, kalau hubungan bilangnya dengan ya, kalau hubungan itu dengan. Kalau misalnya pengaruh itu berarti terhadap. Jadi tidak, misalnya H0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, H1-nya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dengan Y. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kalau yang pengaruh berarti yang H0-nya dia tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, kayak gitu tuh. Nah, kalau H1-nya berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, jadi kayak gitu. Kalau pengaruh terhadap, kalau hubungan berarti dengan. Nah, sekarang kita coba dulu untuk pendeskripsiannya seperti apa sih pendeskripsian. Jadi selain di statistik itu, selain tabel itu kita ketahui, dari tabel itu angkanya kita deskripsikan. Nah, di UAS-nya nanti kalian akan mendeskripsikan itu. Jadi tabel regresinya sudah dapat, baru kemudian dideskripsikan. H0-nya diterima apa H0-nya ditolak. Nah, kayak gitu. Jadi hipotesis 0 itu diterima apa ditolak. Nah, kayak gitu. Nah, kita uji dulu tabelnya yang di korelasi ya. Korelasi itu hubungan, jadi correlations. Nah, ini diisikan kemarin lagi data view-nya sesuai dengan jumlah yang ada ya. Yang ini, jumlah XY-nya. Nah, ini ikuti. Oke, ini Y-nya mana Y-nya? Ini Y-nya. Nah, kalau sudah baru regresinya di sini nih. Klik analyze. Sorry, korelasi dulu. Analyze, correlate, terus kemudian bivariate. Jadi ini kayak kemarin kayak validitas data ya. Jadi validitas data itu juga menghitung antara bagaimana sih item itu kedekatannya sama total item. Nah, kayak gitu. Nah, kalau ini kita coba untuk menguji bagaimana sih X dengan Y. Nah, kayak gitu. Nah, sama. Correlate, pilih bivariate, klik OK. Nah, ini yang paling penting nih. Yang lainnya nggak usah ya. Yang paling penting ini, ya, person. Jadi person correlations atau korelasi product moment. Itu dipakai kalau normalitasnya kalian kemarin parametric test. Jadi kalau normalitasnya kemarin pakai parametric test dan sudah sudah dianggap berdistribusi secara normal,
karena di atas 0,05, dua-duanya ya, X maupun Y-nya, itu berarti kalian pakai punya person. Nah, kalau kalian sama seperti saya, jadi kalau saya kemarin kan X-nya yang nggak normal, dianggap tidak normal dengan parametric test dan baru normal setelah dengan menggunakan non parametric test. Nah, non parametric test itu korelasinya menggunakan ini, punyanya Kendall sama Spearman. Ya, Kendall sama Spearman. Nah, baru kemudian ini dimasukkan dua-duanya nih, bentuk tubuh dan rasa percaya diri, XY-nya masukin ke variabel. Jadi masukkan variabel dua-duanya. Baru kemudian langsung kita klik OK. Nah, baru kita klik OK. Nah, ini. Jadi korelasinya kita dapat dua kan. Yang paling bawah itu ada tulisannya tuh, non-parametric correlations. Nah, itu jelas banget tuh. Meskipun kalian cuma nanti misalnya gini, kalian mau coba bohongin penguji gitu misalnya. Tapi kalau pengujinya enggak ya, kalau dia paham ya. Di sini kan pasti ada tulisannya Spearman sama Kendalls. Nah, di sini ada tulisannya juga di situ correlation coefficient. Koefisien korelasi. Nah, ini mau nggak mau pasti jelas ini non parametric correlations. Nah, tapi kalian kalau misalnya normalitasnya sudah pakai non parametric, terus ini pakai punya person, nah ini berarti salah. Nah, kalau person itu tulisannya gini, dia ada tulisannya person correlations. Jadi bukan coefficient correlations kayak bawahnya. Kalau bawahnya kan coefficient correlations, ya correlations coefficient. Nah, kalau punya yang parametric dia person correlations. Nah, yang dilihat itu cuma yang paling atas. Jadi row paling atas saja. Yang pertama yang di sini nih, nilai signifikannya. Jadi nilai signifikan to-tail-nya. Ini kan X bentuk tubuh terhadap rasa percaya diri. Berarti yang ini aja nih yang dilihat nih. Oh, terhadap rasa percaya diri. Percaya diri di sini nih, 0,004. Nah, kalau 0,004 itu kan berarti dia lebih kecil daripada 0,05. Pak, kalau diregresi sama dikorelasi, itu hasil saya di sini jelek, Pak, nggak sesuai. Gimana, Pak? Kok ada yang minus, Pak, kok ada yang plus. Jadi kalau diregresi sama dikorelasi itu nggak ada yang salah, ya nggak ada yang salah. Apapun hasilnya yang ada di sini, itu yang dituliskan. Jadi salah dan benar itu hanya di 4 uji yang kemarin, mulai dari uji validitas, reliabilitas, normalitas, sama linearitas. Nah, yang ini apapun hasilnya itu berarti ya seperti itu keadaannya. Kenyataannya existing-nya seperti itu dan itu yang dideskripsikan. Kecuali sifatnya ya nanti ya, kecuali dari sifat si korelasinya sendiri. Nah, ini nanti yang bisa jadi koreksi. Nah, signifikan 0,004 lebih kecil daripada 0,05 itu berarti H0-nya ditolak karena dia nilai signifikannya lebih kecil. H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, kalau H1 diterima artinya atau maknanya bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X, bentuk tubuh, dengan variabel Y, percaya diri. Nah, kayak gitu. Nah, yang kedua, baru kita lihat ininya nih, person correlations-nya. Person correlations-nya saya di 0,505, ya kan, 0,505. Ya 0,5 lah gitu ya, 0,5 dan ini positif. Bentuknya dia positif. Nah, tapi mau positif mau negatif yang kita lihat dulu yang di sini dulu ya, yang di 0,05. Mau positif maupun nanti di sini ada negatifnya, ada tanda negatif, bacanya tetap di 0,505 untuk person correlations. Nah, person correlations itu yang pertama digunakan untuk melihat besaran kategori hubungannya kayak apa. Nah, ini. Oh, 0,5 itu masuk kategori sedang berarti. Nah, masuk kategori sedang. Jadi hubungan antara ini ya, hubungan antara bentuk tubuh dengan rasa percaya diri, itu kategori hubungannya adalah sedang. Nah, dan sifat hubungannya adalah positif. Nah, kalau nggak ada tandanya gini ya, nggak ada tandanya negatif, itu berarti kalian tuliskan berarti sifat hubungannya adalah positif. Bukan berarti nggak ada tandanya gini, terus Pak ini sifatnya apa ya? Positif apa negatif? Ya jelas positif kalau nggak ada negatifnya. Kan nggak mungkin di sini sama SPSS ditulis positif kayak gitu. Nah, positif itu berarti sifat hubungannya dia searah atau karena dia positif ya sifat hubungannya searah. Nah, searah itu bagaimana searah itu? Kalau bentuk tubuhnya naik,
Ya, kalau nilai bentuk tubuhnya besar, maka rasa percaya dirinya juga nilainya besar. Kalau X-nya kecil, maka Y-nya juga ikut kecil. Tapi punya saya negatif. Nah, kalau negatif, sifatnya berarti berlawanan arah. Kalau X-nya besar, Y-nya harusnya kecil. Kalau X-nya kecil, Y-nya harus besar. Nah, kayak gitu. Nah, judulnya misalnya bentuk tubuh sama rasa percaya diri, tapi negatif kan nggak mungkin tuh. Kalau bentuk tubuhnya penilaiannya kecil, rasa percaya dirinya gede, nggak mungkin. Nah, berarti itu ada yang salah. Ada yang salah ini bisa jadi kekhawatirannya yang salah di itemnya. Nah, tapi kalau misalnya yang salah hanya ada di beberapa responden, misalnya bisa dihapus. Tapi kayaknya kalau sudah salah di sifat, nggak sesuai dengan logik yang ada, logik variabel yang ada, berarti kesalahannya nanti di itemnya. Nah, kayak gitu. Gitu ya, yang pertama. Jadi itu, punyanya person correlations. Jadi punya person correlations itu untuk parametrik ya. Jadi dia untuk yang parametrik tes normalitasnya kemarin. Nah, untuk yang non parametrik di bawah sini nih dipilih. Nah, sama seperti tadi dipilih aja. Nah, saya memilih pokoknya punya Sperman. Jadi makanya kalau kalian pakai punyanya non parametric test, kalian pakai non parametric ya, yang normalitasnya. Tiga-tiganya dicentang aja tadi. Mulai dari punya Person, punyanya Kendall, punya Sperman itu dicentang aja tiga-tiganya. Nah, kalau sudah dicentang, tiga-tiganya kan muncul ini nih. Nah, kalian bisa milih nanti. Nah, pilih yang paling mendekati dengan parametriknya, nilai signifikannya maupun nilai korelasinya. Nah, kayak gitu tuh. Nah, kalau saya pilih punyanya Sperman, kenapa? Karena dia sama nih, ini 0,489 itu mendekati 0,5 yang sebelumnya di atas. Nah, ini 0,004, ini 0,006, jadi lebih pas menurut saya, lebih pas yang saya pilih adalah Sperman. Nah, untuk membuat satu kesimpulan yang saya kehendaki. Nah, 0,489 itu masuk kategori yang sama enggak? Oh, masuk, masih di 0,40 kan. Kan saya di 0,489. Oke, berarti benar Sperman yang saya pilih. Supaya sama-sama kategori hubungannya adalah sedang. Nah, mendeskripsikannya gini. Ini cara mendeskripsikannya di analisis data ini. Jadi dapat diketahui bahwa signifikansi korelasi sebesar, signifikansi korelasi sebesar. Nah, kalau di sini kan contoh ya. Ini saya ganti deh misalnya. Saya contohnya pakai 0,006 tadi ya, 0,006. Ya, 0,006. Dapat diketahui bahwa signifikan korelasi sebesar 0,006 yang lebih kecil dari punya kalian tadi kan contoh tadi ya, yang lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis H0 ditolak. Jadi gitu yang diisi titik-titik itu gitu ya. Dapat diketahui bahwa signifikansi korelasi sebesar 0,006 yang lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis H0 ditolak. Yang artinya bahwa H1 diterima, yang artinya bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X bentuk tubuh dengan variabel Y. Jadi variabel X bentuk tubuh dengan variabel Y. Ya, dengan variabel Y rasa percaya diri. Jadi terdapat hubungan yang signifikan karena H1-nya yang diterima. Dan koefisien korelasi sebesar 0,489 saya tadi gitu ya. Sebesar 0,489 memiliki sifat hubungan yang positif dan termasuk dalam kategori besar hubungan dengan kategori sedang. Nah, kayak gitu. Dengan kategori sedang. Nah, itu nanti yang jadi pendeskripsian kalian atas tabel korelasi yang didapetin. Nah, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami semua. Nanti kalau masalah teknis penulisannya kayak apa, detailnya kayak apa, ini nanti bisa diulang lagi dari yang sudah di-record sama Audrey. Ya. Soalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya agak operasional ya, agak teknis misalnya. Nah, sudah ada yang coba di sini, di mana, di korelasi, terutama pada sisi kesalahan di sifat hubungannya. Ya, kesalahannya di sifat hubungannya, bisa jadi. Ya, ada. Sudah, Pak. Udah, Pak. Salah atau benar? Benar, positif sama seperti punya Bapak. Sama, Oke. Pak. Kayak punya Bapak. Yang jadi gini, positif itu juga belum tentu benar loh ya.
positif itu juga belum tentu benar. Misalnya gini, kalau judul kalian adalah tentang itu tadi, tentang apa namanya, misalnya judul kalian itu kecemasan, rasa cemas terhadap rasa percaya diri. Nah, itu nggak boleh positif, harusnya negatif malahan. Nah, kayak gitu. Karena semakin tinggi cemas, percaya dirinya semakin berkurang. Semakin rendah cemas, semakin tinggi rasa percaya dirinya, harusnya gitu. Nah, itu nanti jadi koreksi. Nah, mudah-mudahan yang positif semua itu sama semua ya. Oke ya. Oke, saya sedikit lanjut ke regresi. Jadi, regresi itu ini, jadi, ini regresi. Jadi regresi itu nanti ada 2 sebenarnya, tapi yang kita bahas nanti yang tentang regresi linear sederhana, karena X-nya 1, Y-nya 1. Ya, kalau yang ganda itu X-nya lebih dari 1. Nah, nanti yang kita lihat, nah ini nanti yang jadi dasar, deskripsi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Ada 6 ya, nilai R², F hitung versus F tabel, signifikan T hitung versus T tabel, sama persamaan regresi linear sederhana. Nah, tapi kita hitung dulu ya, regresinya dulu. Nah, ngitung regresinya gini nih, klik analyze, terus kemudian regressions, kita pilih linear. Nah, sambil dicoba ya. Analyze, regressions, linear. Nah, ini dimasukkan nih, X-nya ke variabel independennya, Y-nya dimasukin ke variabel dependennya. Nah, sesuai dengan yang ada ya. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, langsung diklik OK aja. Nah, ini. Nah, yang paling penting di sini nih. Nah, ini nilai R besar. R besar ini sama dengan nilai koefisien korelasi. Jadi R itu memang nilai koefisien korelasi. Tapi yang dipakai di sini, yang di R di sini, itu punyanya persen. Nah, makanya saya kadang mempermasalahkan. Jadi mempermasalahkannya begini, kalau dia ngitungnya pakai non-parametric test di normalitas data, dia untuk menjawab seberapa besar hubungannya dengan hanya model summary-nya regresi yang dilihat dari nilai R, ini nggak cocok, karena nilai R yang di sini hanya didapetin dari nilai yang korelasinya parametrik atau punya persen. Nah, makanya kenapa saya mesti minta dia untuk hitung lagi yang versinya Kendall sama Spearman. Nah, jangan pakai yang R yang ini, kayak gitu. Nah, tapi kalau di sini, di regresi yang kita pakai cuma nilai R² ya. Nilai R², koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi itu semakin mendekati 1, dia semakin signifikan, semakin baik. Nah, cara bacanya gini nih, yang R² ya. Yang R² ini kan di sini R² nih. Nah, cara mendeskripsinya kayak gini. Nilai R² sebesar 0,255 artinya bahwa variabel X memberikan pengaruh sebesar 25,5% terhadap variabel Y. Ya, jadi variabel X bentuk tubuh itu hanya memberikan pengaruh sebesar 25,5% terhadap variabel Y atau rasa percaya diri sebesar itu 25,5%, dan sisanya, jadi ada tulisannya gitu terakhirnya, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Nah, kayak gitu. Dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Dan sisanya berarti sekitar 60 berapa ya? 69,5 ya? Keliru. 74,5 ya. Ya, 74,5. Dan 74,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, kayak gitu. Variabel lainnya yang belum diukur atau belum dihitung oleh peneliti. Jadi gitu. Jadi R² itu bacanya persentase. Nilai R² 0,255 itu artinya bahwa variabel X memberikan pengaruh sebesar 25%, 25,5% terhadap variabel Y. Dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Ya, kayak gitu. Nah, baru kemudian yang berikutnya yang dilihat adalah nilai signifikan F. Nah, F-nya kan ini F. Tapi di bawah ini F hitung. Nah, signifikan F yang sebelah kanannya nih. Nah, ini. Nah, nilai 0,004. Ya, 0,004 ini saya ya, F-nya. Jadi gini, nilai signifikansi
F sebesar 0,004 lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Jadi ada tulisannya ini kan, maka H0 ditolak. Yang artinya bahwa H1 diterima. Yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X bentuk tubuh terhadap variabel Y rasa percaya diri. Nah, kayak gitu. Nah, jadi keputusannya itu sama kayak korelasi H0 itu diterima apa ditolak. Kalau ditolak berarti H1 diterima, kalau H0 diterima ya langsung ditulis saja H0 diterima, tidak terdapat pengaruh. Nah, baru berikutnya kita bandingkan versus antara F hitung dengan F tabel. Ya, F hitung dengan F tabel. Nah, ini F hitungnya. F hitung saya di sini nih. Nah, kita dapetin di sini. Kalian juga dapetin di sini ya. F hitung itu sama dengan 9,584 punya saya ya, 9,584. Nah, sekarang kita disuruh minta untuk cari F tabel. Nah, F tabel itu bisa kalian googling, ya googling aja F tabel F gitu aja, tabel F statistik. Punya Isaac and Michael atau punya siapa aja di standar error 0,05. Nah, terus kemudian cari nilai N-nya atau banyaknya responden. Nah, kayak gitu, banyaknya responden berapa, nah, disesuaikan nilai F-nya, tabelnya, oh itu. Tapi sekarang agak lumayan, di fungsi Excel kalian juga bisa nambahkan ini ya, rumus ya, tentang untuk mencari F tabel, dan termasuk T tabel nanti. Nah, F tabelnya gini nih nyarinya. Nah, ini F tabel ya. F tabel itu rumusnya yang ini. Ya, yang ini ya, yang ini. Nah, F tabel itu carinya gini, sama dengan FINV, jadi huruf besar semua. FINV huruf besar semua, terus kurung buka. Nah, sama dengan FINV kurung buka. Nah, di sini ada tulisannya probability. Nah, probability-nya itu maksudnya probabilitas yang diminta error-nya itu ya, standar error-nya 0,05. Ya, 0,05. Mungkin kalian ada yang pakai koma ya nanti ya, ada yang nggak mau misalnya berarti dia pakai koma. Nah, disesuaikan sama sini nih, habis probability-nya diisi, berarti dia minta O, setelahnya probability tulis kita minta ada koma nih, O, Nah, baru degree of freedom 1. Freedom 1, DF1 itu rumusnya adalah ini, K dikurangi 1, banyaknya variabel dikurangi 1. Banyaknya variabelnya kan 2, X1, Y1. 2, dikurangi 1, berarti 1. Berarti kita tulis 1 nih, 1. Koma lagi, kita diminta untuk ngisi degree of freedom 2. N dikurangi K. N itu berarti jumlah sampel atau jumlah responden. Jumlah sampel atau jumlah responden juga kuesioner yang sudah kita inputin di SPSS-nya. N-nya itu berarti tadi ya, berarti kalau punya saya 30, kalau punya kalian sesuaikan ya. 30, kalau enggak 35, atau enggak 40, 45, 42, dan seterusnya disesuaikan. Kalau punya saya 30 dikurangi K. K itu banyaknya variabel, 2, tadi banyaknya variabel, X-nya 1, Y-nya 1, variabelnya 2. 30 kurangi 2, berarti 28. Oke, 28. Nah, saya tutup kurung, terus kemudian saya enter. Oh, saya dapetin angka 4,19 sekian. Ya. Nah, tulisannya gini nih, berarti F hitung versus F tabel. Saya dapetin di sini. Nilai F hitung sebesar 9, sekian, itu lebih besar daripada F tabel sebesar 4, sekian, maka H0 ditolak. Yang artinya H1 diterima, yang artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X, bentuk tubuh, terhadap variabel Y, rasa percaya diri. Nah, kayak gitu tuh. Nah, kalau sudah, baru kita ke nilai T-nya. Nah, nilai signifikan T di sini nih. Ini T kan? Nah, ada nilai koefisien ya. Ini T. T ini dilihat bukan yang atas itu deretan nilai konstan dia. Nah, tapi kita yang lihat adalah T-nya dari X-nya. Nah, X-nya ini bentuk tubuh. Oke. Nah, di sini tuh punya kalian nanti apa judulnya ya? Itu berarti X-nya. Nah, kalian tarik yang paling kanan nih. Paling kanan sendiri. Yang paling kanan sendiri paling bawah nilai signifikannya sesuai dengan deretan X-nya kalian. Oke, signifikannya berarti di 0,004. Oh, punya saya di 0,004, ya kan? Nah, keputusannya gini nih, cara pendeskripsiannya. Nilai signifikansi T, ya, nilai signifikansi T sebesar 0,004, ya, nilai signifikansi T sebesar 0,004 lebih kecil daripada
0,05, maka H0 ditolak. Artinya H1 diterima. Yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X bentuk tubuh terhadap variabel Y rasa percaya diri. Nah, kayak gitu. Nah, sesuai hipotesis yang di awal tadi ya. Nah, berikutnya T hitung versus T tabel. Ya, T hitung versus T tabel. Nah, T hitungnya lihatnya di sini nih. T ini kan T. Ya, ini T kecil. T-nya di sini nih. Bentuk tubuh tetap di sini X-nya. Nah, yang ini jadi T hitung nih. Punya saya di 3,096. Nah, di paling bawah sendiri tapi di deretan kolomnya T. Nah, 3,096. 3,096 ini adalah T hitung saya. Ya kan, 3,096. Nah, kalau sudah, baru kita cari ini T tabelnya. Nah, T tabelnya kita cari di bawahnya. Kalau T tabel sama dengan TINV. Kalau tadi kan FINV. Karena tabel F sesuai dengan itunya F atau T. Nah, TINV probability-nya di sini 0,05. Sesuai dengan standar deviasi error yang dikehendaki di rata-rata. Rata-ratanya ya, bukan 0,001 atau bukan 0,1. Nah, baru kemudian kita isikan degree of freedom-nya atau DF-nya. Beda sama yang sebelumnya, DF-nya itu adalah N dikurangi K dikurangi 1. Nah, tapi K-nya beda sama F. Kalau F kan K-nya adalah banyaknya variabel, tapi kalau K-nya T itu maksudnya adalah banyaknya variabel independen. Jadi banyaknya variabel independen. N itu jumlah sampel, berarti sampel saya adalah sesuai punya kalian ya, itu berapa? Kalau punya saya 30. 30 dikurangi banyaknya variabel independennya kan 1. K-nya 1, X-nya 1, oke berarti 1. 30 kurangi 1, 29, 29 kurangi 1, 28. Berarti 28, nah ditutup kurung, baru kemudian kita enter. Oke, 2,04. 2,04. Nah, pengambilan keputusan di sini nih. Nilai T hitung, ya nilai T hitung sebesar 3, sekian, lebih besar daripada nilai T tabel 2,01 sekian, maka H0 ditolak. Yang artinya bahwa H1 diterima, yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X bentuk tubuh terhadap variabel Y rasa percaya diri. Nah, kayak gitu. Pak, itu kok ada yang minus gitu ya? Iya, T itu yang ada di situ, dia kan sesuai dengan yang ada di sini ya. Di sini ya. Di sini kan dia tabelnya adalah tabel koefisien. Jadi dia akan melihat sifat T-nya. Sifat T-nya adalah sifat X-nya. Kalau X-nya tadi kalian korelasinya dia negatif, kayaknya di sini juga negatif bakalan. Nah, kayak gitu. Nah, karena dia positif, ini jadi positif. Nah, Pak, kalau punya saya negatif, nilai T tabelnya kan positif tuh. Nah, misalnya nilai T tabelnya kan positif tuh 2,04 misalnya. Nah, ini otomatis dia bisa kita rubah jadi negatif kayak gitu loh. Jadi nilai ini berlaku total ya. Jadi dia berlaku dua kanan kiri. Jadi T tabelnya itu untuk responden 30 dengan jumlah variabel X-nya 1 itu sebesar 2,048 atau minus 2,048. Jadi sama. Nah, katakanlah punya saya minus ya misalnya. Katakanlah punya saya minus nih. Nah, punya saya minus 1, minus 1,5 gitu ya. Nah, di sini berarti keputusannya gini nih. Minus T hitung sebesar 1,5 lebih kecil daripada minus T tabel sebesar minus 2,048 sekian, maka H0 ditolak. Yang artinya bahwa H1 diterima, yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Jadi kayak gitu. Nah, kalau T-nya kalian minus, berarti otomatis nilai yang kalian cari di T tabel tadi itu dijadikan minus. Jadi dikasih minus di depannya. Nah, kayak gitu. Itu sama karena dia tutel. Oke. Nah, yang terakhir dari regresi itu di sini nih. Persamaan regresi linear sederhananya. Nah, persamaan regresi linear sederhananya Y sama dengan A plus BX.
Ya, Y sama dengan A plus BX. Nah, lihat persamaannya ini. Y sama dengan A plus BX ya. A-nya itu yang ini nih. A itu ada tulisannya juga, dia, saya nulis di mana nih enaknya ya. Di sini aja nih. Ya, Y sama dengan A plus B titik, ya, titik X. Ini ada yang bilang juga sebagai B titik 0 ya. Ya, B titik 0. Nah, B0. B0 itu gini nih. Kalau kalian lihat yang di sini, nah, ini kan, oh sorry. Nah, kalau B0 ini kan yang di sini nih, ini kan B. Nah, ini B, ini dianggapnya B0. Jadi yang paling simpel ya, oh ini yang titik nolnya lah. Nilai B dari nolnya yang ini nih, 5,612. Nah, atau A. Nah, A itu nilai konstan maksudnya, dia A itu konstan. Nah, itu di sini diisikan, punya saya kan di 5,612. Kalau punya kalian minus, ditulis minus ya. Kalau nggak ada minusnya berarti langsung aja ditulis kayak gini nih. 5,612. Oke, 5,612. Bentar. Nah, ini saya tulis ya, sama dengan 5,612. Nah, kayak gitu. Nah, plus BX. Nah, plus BX. Ini saya stop share dulu. Nah, kita cari B-nya. Nah, B-nya yang ini nih. B-nya yang bawah ini, bentuk tubuh. Nah, ini nilai B-nya. BX kan, tulisannya dia BX. Nah, kalau X kalian ada 2, nanti dia gini, B1, X1, B2, X2, B3, X3, B4, X4, dan seterusnya. Dan ini karena cuma 1 ya, cuma B kali X. Cuma gitu aja. Nah, ini nilai betanya. Nilai betanya dari X yang ada. Nah, di sini 0,496. 0,496. Oke, plus ya, 0,496 plus. Nah, kita nulisnya gini. Nah, karena dia plus kan, kebetulan plus, dia langsung aja kita tulis plus, sesuai dengan yang rumus yang ada. 0,496 kali X. Nah, titik X ya, titik X. Nah, kayak gitu. Titik X. Nah, ini persamaan regresinya. Jadi persamaan regresinya kita dapetin ini. Kalau kalian ininya minus, berarti minus aja nih. Kalau misalnya B-nya, BX-nya adalah minus, berarti langsung minus aja. Nah, langsung ditulis gini nih, minus. Jangan plus minus, jangan minus plus gitu ya. Tapi langsung ditulis minus gitu aja. Nah, saya terangkan dulu tentang plusnya dulu. Ini plus dulu. Nah, cara bacanya gini. Cara bacanya dan cara mendeskripsikannya. Cara mendeskripsikannya nilai ini dulu nih. Nah, nilai konstan sebesar nilai konstan atau nilai B0 sebesar 5,612 adalah nilai Y, jadi adalah nilai Y yang didapatkan ketika nilai X sama dengan 0. Jadi gitu. Jadi nilai sebesar 5,612 adalah nilai percaya diri, adalah nilai Y, rasa percaya diri yang didapatkan ketika nilai X, nilai berat badan atau berat tubuh dinilai sebesar 0. Nah, kayak gitu. Ketika nilai berat tubuhnya adalah 0. Nah, nilai berat tubuhnya adalah 0, maka nilai Y-nya sebesar 5,6. Jadi kayak gitu. Nilai konstan, nilai A atau nilai B titik 0 sebesar 5,612 adalah nilai besarnya rasa percaya diri atau nilai Y ketika nilai X, ketika nilai bentuk tubuh adalah 0. Nah, kayak gitu. Nah, berikutnya yang ini. Yang ini. Nah, terutama yang nilai ini ya. Nilai B
X sebesar ya nilai B, nilai beta, nilai B-nya. Nilai B1, kalau misalnya kalian pakai B0 berarti ini B1. Kalau misalnya kalau pakai A ini lebih enak ini pakai B, X gitu aja ya. Nah, nilai beta jadi nggak ngulang kan soalnya. Nah, nilai beta sebesar 0,496, nilai B sebesar plus 0,496 titik X adalah nilai yang ketika nilai X itu naik satu satuan, jadi ketika nilai X naik satu satuan, maka akan menambah nilai Y sebesar 0,496. Dan ketika nilai X-nya turun satu satuan, maka akan mengurangi nilai Y-nya sebesar 0,496. Jadi kayak gitu. Jadi artinya nilai B 0,496 itu plus, itu artinya adalah karena dia searah, adalah ketika nilai X, ketika nilai bentuk tubuh itu naik satu satuan, maka rasa percaya dirinya atau nilai Y-nya bertambah sebesar 0,96. Tapi kalau nilai X-nya, bentuk tubuhnya turun satu satuan, maka akan mengurangi nilai Y-nya sebesar 0,496. Jadi kayak gitu ya. Jadi karena dia searah, karena plus, karena dia naik itu dia bertambah, kata-katanya bertambah gitu ya. Kalau ini turun dia kata-katanya berkurang. Nah kayak gitu. Ini susah nulisnya nih, seperti ini. Nah, kalau minus Pak gimana? Nah, kalau minus itu berarti kalian sebaliknya. Ini kalau minus gini nih. Ya, kalau minus ini saya hapus dulu. Nah, kalau minus beda, kalau minus sebaliknya. Kalau minus gini, nilai beta sebesar minus 0, nilai B sebesar minus 0,496 titik X. Artinya bahwa ketika nilai X-nya naik satu satuan, ketika nilai X-nya naik satu satuan, ketika nilai bentuk tubuh naik satu satuan, maka nilai Y-nya akan berkurang sebesar 0,496. Maka nilai rasa percaya dirinya akan berkurang menjadi 0,496. Ya. Dan ketika nilai X-nya turun satu satuan, dan ketika nilai X-nya turun satu satuan, ketika nilai rasa percaya dirinya, ketika nilai bentuk tubuhnya turun satu satuan, maka akan mengurangi nilai rasa percaya diri, akan mengurangi nilai Y sebesar, akan menambah sebesar 0,496. Jadi ketika nilai X-nya turun satu satuan, akan menambah nilai Y-nya rasa percaya diri sebesar 0,496. Jadi kebalikannya, kalau ininya plus, ya kalau ininya plus, kalau naik Y-nya turun, ya Y-nya turun, kalau X-nya naik, kalau X-nya turun, Y-nya naik. Nah, kayak gini. Nah, ini kebalikannya. Oke. Kalau yang tadi searah, itu enak. Kalau X-nya naik, Y-nya naik, kalau X-nya turun, Y-nya turun. Bertambah. Kalau X-nya turun, berarti dia berkurang. Nah, kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya sampaikan soal UAS-nya apa? Cukup? Cukup, Pak. Mau nanya dong, Pak. Apa? Ya. Mau nanya. Kan kemarin kan Bapak kan pertemuan kemarin menyampaikan bahwasanya cara untuk mengakali data yang kurang benar, maksudnya masih ada yang kurang gitu Pak, kayak yang kemarin itu bintangnya ada nggak ada yang bintangnya, kan bukan kita bukan memanipulasi data, cuman mengakal data tersebut biar datanya normal gitu Pak. Oke. Jadi gini, kalau saya biasanya pakai gini ya, karena ini kalau yang di 30 itu gini, sebentar. Saya share dulu ya. Oke, terima kasih ya sudah diingatkan. Nah ini saya share dulu ya yang ini. Nah saya biasanya gini, saya saklek ya biasanya di apa waktu kalau misalnya survei atau apa gitu ya. Misalnya gini, saya punya data itu yang harus saya hitung misalnya di Kota Malang saya harus survei populasi sebesar 400 sekian atau hampir 600 ya, atau hampir 600. Itu biasanya saya ambil cuma 60% ya, 10%-nya. Jadi 60 responden itu atau 10% dari responden itu yang wajib
4 uji itu terpenuhi semua. Jadi wajib, jadi syaratnya wajib AIN ya. Misalnya jadi kalian kalau punya 30 itu wajib AIN-nya di situ. 30 tuh harus kalian punya rigid datanya di situ tuh. Oke, ya punya rigid data di situ. Nah, itu yang dijadikan data untuk backup seandainya suatu waktu hasilnya kok nggak sesuai dengan apa yang kalian harapin dari percobaan kecil kalian sudah pernah lakukan. Nah, misalnya kayak gitu. Uji cobanya 60 itu bagus, tapi ketika diterapin di 600 kok ini ya, kok apa namanya, jauh banget dari apa yang kita harapin. Nah, misalnya kayak gitu tuh, itu bisa kita pakai. Nah, misalnya yang 30 ini juga gitu tuh, sama. Jadi misalnya kita punya responden nih, kita rigidkan banget ya, kita punya misalnya, "Pak, ternyata dari 30 itu sebenarnya saya ada 15, Pak. Ada 15 responden." Ini karena untuk percobaan kelas ini ya, untuk percobaan karena kita cuma punya sampel 30 katakanlah 40 lah. Nah, kalau 40 misalnya, "Pak, cuma dari 20 aja, Pak. 20 responden saya itu yang benar, Pak. Yang benar, kayaknya benar." Itu kalau saya hitung dari 20 itu, empat-empatnya terpenuhi semua. Nah, kayak gitu. Nah, ini aja yang kita copy gitu loh. Ini kita kopas untuk jadi nilai 10 yang lainnya. Nah, kayak gitu. Mas, siapa tadi ya, Rizky ya? Siapa? Iya, Pak. Nah, itu kayak gitu, Mas. Jadi kalau misalnya, "Pak, punya saya 10 aja." Ternyata 10. Nah, 10 itu yang dikopas aja, Mas. Dikopas bolak-balik, nggak apa-apa. Dikopas 2 kali berarti, ya kan? Dikopas 2 kali. Nah, biasanya adalah nanti item-itemnya itu saya random sedikit-sedikit, ada yang saya rubah sedikit-sedikit. Tapi itu kan sebenarnya nggak enaknya adalah kita memanipulasi data. Ya dianggap memanipulasi data. Nah, tapi kalau yang saya lakukan tadi, misalnya dari 40 saya ambil cuma 20-nya dan itu saya kopas jadi 20 lagi, kan jadi 40 tuh terpenuhi dia, terpenuhi. Nah, itu sebenarnya kita coba untuk memodifikasi data. Karena apa? Data 20 yang lainnya itu kalau kita masukkan, apa yang diharapin dari peneliti itu nggak dapet. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya utamanya pada nilai regresi dan pada nilai korelasi atau pada nilai analisisnya sebenarnya, Mas Rizky ya. Jadi lebih ke situ. Tapi kalau untuk mengakali di validitas, reliabilitas dan ini sebenarnya kalau kita sih pengennya sih saklek ya, saklek sampai ketemu memang harus 30 minimal. Kalau misalnya dia cuma 100 sampai 120 katakanlah ya, berarti 30 itu harus minimal benar semua. Nah, kalau nggak benar itu biasanya gini kan, dari 120 sampel kita, 30 ini kan sudah benar nih. Nanti ada beberapa sampel yang lain ternyata kalau sudah kita uji 90 nih yang ternyata benar. Nah, 40 yang lainnya hapus saja di Del. Nah, kita ambilkan secara random dari 90 yang benar. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu, Mas. Siapa tadi sih namanya? Lupa saya. Baik, Pak. Terima kasih. Mas siapa tadi? Rizkia ya? Iya. Rizkia Fitro. Oke, kayak gitu, Mas Rizky. Tapi biasanya memang yang wajib AIN ya. Misalnya gini, kalau saya makanya kenapa sih kuesioner itu biasanya mesti tak suruh ambil dulu aja lah. Misalnya kalau mahasiswa ya. Misalnya Pak sampel saya 200 ya udah ambil saja dulu dua-duanya, 200-nya. Uji 30. Valid nggak? Reliable nggak? Normal nggak? Nah gini, Pak nggak ada Pak ternyata ini. Oh, ini, responden ini kamu ganti nih. Yang ini salah nih kayaknya. Oke, begitu diganti selesai dapat nih. Oke, semua ujinya dapat dari 30 itu sudah sesuai semua, udah nggak masalah kan, dan itu bisa diterapin untuk lanjut ke regresi sama korelasi untuk yang sampel sejumlah 200 tadi. Nah, begitu diuji kok nggak cocok, Pak, ini kayaknya nggak cocok deh, Pak, sama logika saya. Kok nilainya harusnya naik ini, Pak, nggak boleh lebih kayak gini. Oh, berarti ada yang salah nih, Mas, bilang gitu ya. Nah, ternyata setelah dikurang-kurangin beberapa responden yang lain, dan dia cuma dapetin ternyata hanya ada 160 responden misalnya. Nah, sementara dia wajib itu dapat 200 kayak gitu lah. Nah, itu bisa mereka ulang, boleh diulang kayak gitu. Karena untuk syarat ya. Tapi kalau yang biasanya untuk SPSS yang lain, sebenarnya kalau ada beberapa penelitian yang kayak gitu, itu namanya nanti juga ada sampel yang difilter, sampel yang dihapus, boleh juga nggak masalah. Nah, kayak gitu. Itu Mas Rizky ya? Baik, Pak. Oh iya, Pak. Semisal waktu ngetes normality itu di signifikannya itu 0,000 itu tandanya apa ya, Pak ya? Dia nggak berdistribusi normal ya kan, karena dia lebih kecil. Harusnya di normalitas lebih besar daripada 0,05. Nah gitu, untuk yang normalitas ya. Iya, Pak. Soalnya ke bawahnya juga
ntar 0,000 itu terus Pak. Kayak yang di tes terakhir tadi yang Non parametrik. ya, yang di tes yang barusan Bapak terangin kan saya juga Yang nyoba. normalitas apa yang korelasi? Yang tadi yang di tes normality, tes normality. Nah, di yang di terakhir yang Bapak tadi praktekin, yang di kolom terakhir itu juga signifikannya saya tuh ikut 0,00 Pak. Loh, normalitas kan yang minggu kemarin toh. Kalau ini kan sekarang korelasi ya kan? Nah, korelasi Iya. itu ada tulisannya pasti non parametric correlations kan gitu atau yang di person correlations. Oh, ini yang tadi tuh Pak, yang barusan tadi kan Ya, Bapak kan ya oke, tadi yang kan person ada correlation. tiga Ya, tabel ya Pak ya. ya. Nah, Ada itu yang person yang correlation. tabel yang bawah. Ya, oke. Misalnya katakanlah yang bawah signifikannya dia 0,000 karena Iya, yang syaratnya X-nya. kalau di regresi sama di korelasi itu berapapun nilai signifikannya kalian, berapapun nilai koefisien korelasinya, yaitu yang diikuti. Nah, nilai 0,00 itu berarti dia baik banget. Jadi sebenarnya dia nilainya signifikan banget kalau misalnya dia hubungan atau dia misalnya dia pengaruh atau dia korelasi atau dia regresi, nilainya 0,0000 itu jadi pengaruhnya sangat signifikan. Nah, mungkin kalau dilihat dari nilai R square sama nilai koefisien korelasinya pasti dia besar. Iya kan? Kategori hubungannya apa berarti? Mas Rizky, kategori hubungannya apa? Koefisien korelasinya besarnya berapa? Halo? Yang tadi Pak, yang sedang itu tadi. Iya, berapa nilai koefisien korelasimu? Koefisien korelasinya Oke, itu nanti yang ini apa ya? Yang tadi punya Bapak 5, itu ya? nanti dilihat ya, 0,505. Nanti dilihat di recordingnya ya. Dilihat recordingnya di mana Ya, koefisien saya 0,06 Pak. 0,06. 06. 0,06. 0,6 apa 0,06? Berapa? 0,6 apa 0,06? 0,6. Nah, 0,6 kan, 0,6 berarti kategorinya kuat, ya kan? Karena di atas 0,5 sekian, 0,9 kan. Nah, kayak gitu. Nah, itu pasti kuat, benar, karena signifikannya 0,0000. Nah, kayak gitu toh. Ya, gitu ya Mas Rizky ya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Nanti dilihat recordingnya pelan-pelan bisa diulangin deh, diulangin bolak-balik, nggak apa-apa. Berikutnya saya kasih untuk soal UASnya. Jadi soal UASnya itu kalian masukkan dalam file berbentuk formatnya PDF. Ya, PDF itu nanti filenya ditulis nama lengkap, ya nama lengkapnya aja, nama lengkapnya kalian aja. Nah, biar nanti urut abjad ya kalau di sayanya. Nah, nama lengkap aja dikumpulkan ke ketua kelasnya. Ketua kelasnya siapa nih? Saya Pak, saya. Mas Galang. Oke, ketua kelasnya Mas Galang. Nah, Mas Galang nanti habis dikolek baru dikirim satu kelas itu ke email saya ya Mas Galang ya. Di email Oh ke iya saya. Pak. Nah, filenya isinya adalah, jadi jangan bentuknya Word ya, tapi PDF ya, supaya saya bisa gampang juga koreksinya dari ini nggak bolak-balik. Nah, yang pertama, lembar pertama adalah cover, isinya judul, terus logonya VIA ya, logonya VIA biasanya itu, terus nama kalian lengkap sama nomor NIM-nya, nama lengkap sama nomor NIM-nya. Nah, itu di cover depan. Nah, yang setelah cover, yang setelah cover itu halaman pertama itu isinya adalah hasil korelasinya. Tabel korelasinya dulu di lembar pertama itu korelasinya dulu, baru deskripsi korelasinya di bawahnya. Oke. Nah, lembar kedua isinya adalah tabel regresi tadi yang ada 4 tabel itu ya. 3 boleh, 4 boleh. 3 itu langsung mulai dari R ya, nilai R, nilai F sama nilai T itu nggak apa-apa. 3 itu masukin. Nah, tabelnya di awal dulu itu untuk analisis regresinya linear sederhana.
Baru di bawahnya adalah deskripsinya. Nah, deskripsinya tadi mulai dari R square, nilai F, signifikan F ya, nilai signifikan F, F hitung versus F tabel, signifikan T, T hitung versus T tabel, baru sama persamaan, Y sama dengan A plus BX-nya. Nah, itu yang lembar keduanya. Lembar ketiga dan seterusnya, itu isinya lampiran. Nah, lampiran dari hasil uji SPSS kalian, mulai dari uji validitas data, reliabilitas data, normalitas data, sama validitas data, reliabilitas data, normalitas data, sama linearitas data. Nah, itu yang jadi lampiran di halaman berikutnya atau di lembar berikutnya. Oke, gitu, Mas Galang dan siapa tadi ya, Rizky juga yang sudah gabung dan yang lain-lain. Bapak izin bertanya. Berarti yang output korelasi sama regresi itu dipisah ya Pak, sama yang kemarin itu yang validitas dan lain-lain. Ya, dipisah lembarnya ya. Oke. Kasih setelah Pak. sama-sama. Setelah cover, korelasi dulu tabel dan deskripsinya. Setelah itu lembar berikutnya regresi, tabel dan deskripsinya. Setelah itu lampiran. Nah, lampiran itu hasilnya aja, tabel-tabelnya SPSS, nggak usah dideskripsikan, tabel-tabelnya SPSS yang dari 4 uji yang sebelumnya, validitas, reliabilitas, normalitas, sama linearitas. Oke, gitu ya. Terima kasih Pak. Oke. Sama-sama. Yuk. Saya rasa cukup ya. Pak, mau nanya Pak. Saya tahu ada kelas yang lain. Ini dikumpulinnya tanggal berapa Pak? Sesuai itu Audrey, sesuai dengan ini, dengan jadwalnya. Tanggal berapa sih? 23 ya kalau nggak salah. 23 terakhir. Iya, berarti minggu depan ya Pak? Iya, minggu depan, 23. Minggu depan. Minggu depan di tanggal hari apa berarti 23 tuh? Rabu Pak. Rabu, iya juga. Ya, sip. Oke Pak, makasih. Oke, sama-sama. Oke,